Selamat berjumpa kembali, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka. Pada program ini, kita akan membahas mata kuliah, materi, dan pembelajaran IPA SD dengan kode PDGK 4503. Pertemuan kita kali ini akan membahas pengenalan bioteknologi sederhana dengan topik pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan makanan dan pengelolaan sampah. Setelah mengikuti program ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian bioteknologi menurut para pakar, memberi contoh mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan makanan, memberi contoh beberapa jenis makanan yang dihasilkan karena jasa mikroorganisme, membuat makanan yang dihasilkan karena jasa mikroorganisme seperti tempe dan tape dengan cara fermentasi. Menjelaskan cara pengelolaan sampah melalui daur ulang dan pengomposan. Nah, pemirsa, selamat menyaksikan. Kita semua tahu, bioteknologi merupakan ilmu yang sangat populer dan berkembang pesat. Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, dan teknologi yang berarti ilmu yang mempelajari teknik atau cara untuk menghasilkan produk tertentu. Sehingga menurut Suwandi, bioteknologi didefinisikan sebagai penggunaan organisme untuk menghasilkan produk yang berguna. Menurut Shiva, bioteknologi adalah teknologi pemanfaatan organisme yang bertujuan untuk menghasilkan bahan atau jasa. Organisme tersebut berupa mikroorganisme, yakni sejenis fungi antara lain Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, C.c. romices. Pemirsa, setelah tadi kita mengikuti pengertian bioteknologi oleh beberapa pakar, selanjutnya adalah contoh beberapa jenis makanan yang dihasilkan karena jasa mikroorganisme. Di antaranya adalah tempe. Makanan rakyat Indonesia yang telah mendunia ini merupakan sumber gizi yang baik, mudah diserap tubuh, dan harganya murah. Tape. Makanan ini populer di Jawa dan dikenal di seluruh tempat. Di Jawa Barat, tape dikenal sebagai peyem dalam bahasa Sunda. Berdasarkan penelitian, tape ternyata kaya akan vitamin B1. Oncom. Oncom dapat menjadi sumber alternatif asupan gizi yang baik karena harganya lebih murah daripada tempe. Pengolahan populer yang menggunakan sambal oncom sebagai pengisi adalah combro atau oncom di jero, panganan khas Pasundan. Kecap. Kecap adalah salah satu bahan tambahan makanan dan bumbu dapur yang banyak disukai oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan kental. Contohnya adalah satay. Anggur. Anggur adalah minuman beralkohol yang dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur. Nah pemirsa, bagaimana cara pembuatan tempe? Mari kita ikuti bersama. Inilah kru P2M2UT yang bertugas meliput kegiatan ini. Halo Mas. Ya, mari. Kami dari Universitas Terbuka ingin meliput kegiatan pembuatan tempe di Rumah Tempe Indonesia. Apakah kami diizinkan untuk meliput hari ini? Tentu diizinkan. Selamat datang di Rumah Tempe Terima Indonesia. kasih. Ya, selamat datang. Mari, Mbak. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai yang telah dikupas kulitnya dengan jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, Rhizopus arezus, Rhizopus formocentris, dan Rhizopus chlamydomonas. Orang awam menyebutnya ragi tempe.
Untuk membuat tempe, bahan utamanya hanya ada 2 macam, yaitu kedelai yang berkualitas dan ragi tempe yang berkualitas pula, sehingga dihasilkan tempe yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba bersama-sama. Siapkan bahan yakni kedelai dan ragi tempe, alat, kompor, wadah, dandang atau kukusan, saringan, dan kipas angin untuk mendinginkan. Kedelai dicuci bersih, kemudian direndam hingga 13 jam agar kulit kedelai mudah dipisahkan dengan bijinya. Kedelai dipisahkan antara kulit dan biji, kemudian biji kedelai dicuci kembali dan dikukus di dandang hingga matang. Setelah kedelai matang, kemudian diangkat dari dandang dan dituang pada wadah yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya, kedelai dituang pada tempat yang melebar dan didinginkan, bisa dibantu menggunakan kipas angin. Upayakan kedelai benar-benar dingin. Setelah yakin kedelai dingin, selanjutnya ragi mulai ditaburkan hingga merata dan cukup. Untuk 4 kg kedelai memerlukan ragi 3 gram. Langkah selanjutnya setelah kedelai sudah rata ditaburi ragi, kemudian kedelai dimasukkan dalam kantong plastik. Kedelai yang sudah dibungkus disusun dalam wadah dan disimpan di tempat yang gelap untuk membantu fermentasi selama 2 hari 2 malam. Inilah tempe yang sudah jadi. Tape dibuat dengan memfermentasikan singkong atau beras ketan dengan jamur jenis Aspergillus oryzae atau ragi tape. Berikut cara membuat tape singkong. Singkong dikupas dan bersihkan dengan air mengalir. Kemudian dipotong sesuai selera atau 10 hingga 15 cm. Tidak dipotong juga tidak berpengaruh ke hasil. Kemudian, singkong direbus hingga matang. Namun jangan terlalu lembek. Jika lembek, hasil akhir juga lembek. Singkong yang sudah matang, kemudian didinginkan. Siapkan wadah dan alasi daun pisang bagian dasarnya, serta bagian pinggirnya. Sementara itu, remukan ragi di atas piring jika masih berbentuk bulatan. Susun singkong untuk lapisan pertama, kemudian taburkan ragi tape hingga rata dengan menggunakan saringan kain. Kemudian susun lagi lapisan kedua, taburi lagi dengan ragi hingga rata, begitu seterusnya. Terakhir, tutup rapat singkong yang telah ditaburi ragi menggunakan daun pisang dan tutup kembali menggunakan penutup. Letakkan pada tempat yang aman,
diamkan selama 2 hari 2 malam. Kemudian dicek menggunakan garpu. Jika sudah bertekstur lembut dan gampang ditusuk oleh garpu, menunjukkan tape sudah jadi. Inilah tape yang sudah jadi. Pemirsa, setelah kita melihat gambaran sepintas tentang cara membuat tempe dan tape secara sederhana, berikutnya kita akan membahas cara pengelolaan sampah melalui daur ulang dan pengomposan. Sampah adalah sisa bahan yang dapat berupa bahan organik dan anorganik yang sudah tidak terpakai. Namun sesungguhnya, sampah masih dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sampah organik secara alamiah maupun secara buatan dapat diubah menjadi kompos yang bermanfaat untuk kehidupan tanaman. Sampah anorganik dapat didaur ulang agar memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat kembali bagi kehidupan manusia. Misalnya botol bekas setelah didaur ulang, maka dapat dimanfaatkan kembali. Begitu juga sampah plastik dapat dibuat tas dan lain-lain. Marilah kita bersama-sama mengkaji kembali cara mendaur ulang sampah anorganik melalui video berikut ini. Berikut ada beberapa hasil karya dari plastik, agar Anda termotivasi untuk membuatnya. Nah pemirsa, itulah gambaran sepintas tentang cara mendaur ulang sampah anorganik botol plastik bekas. Ternyata botol bekas dapat dimanfaatkan oleh tangan-tangan kreatif menjadi barang jasa yang sangat bernilai harganya. Berikutnya, mari kita akan membahas cara pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Proses pengomposan adalah proses perubahan yang terjadi dari bahan organik menjadi humus yang siap pakai sebagai pupuk bagi tanaman. Proses pengomposan dapat terjadi melalui dua cara, yakni secara alami dan secara buatan. Pembuatan kompos secara alami memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan secara buatan. Pembuatan kompos secara buatan untuk lebih jelasnya, silakan kaji kembali modul 6 KB1 mata kuliah materi dan pembelajaran IPA SD PDGK 4503.
Pemirsa, itulah gambaran sepintas tentang cara membuat kompos buatan. Saudara mahasiswa, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga Anda berhasil dalam menempuh mata kuliah ini dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Selamat belajar dan sukses selalu!